Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi serta tujuan yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini kita masuk ke 4.4, yakni menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yakni menentukan topik sebagai dasar penyusunan kerangka novel sejarah. Nah, untuk tujuannya yakni melalui diskusi, anak-anak dapat menentukan topik sebagai dasar penyusunan kerangka novel sejarah antara lain. Yang pertama yakni mengidentifikasi unsur-unsur cerita. Yang kedua yakni mengidentifikasi topik dari sebuah cerita, terutama cerita novel ya. Yang ketiga yakni memahami karangan cerita atau novel sejarah. Nah, di sini anak-anak ada pernah yang membaca novel ataupun cerita-cerita seperti itu? Oke, ada ya. Nah, salah satu novel yang kalian suka apa sih? Tentang percintaan. Ya, biasanya anak-anak muda itu sukanya tentang percintaan. Terus jarang sekali tapi yang anak-anak muda yang suka sejarah. Tapi di sini ada yang suka sejarah kok ya. Iya. Nah, kalau misal kita kembali lagi ke sejarah, nah novel-novel apa aja sih yang kira-kira pernah kalian temui? Apa sih manfaat dari kita membaca novel sejarah? Ya, manfaatnya antara lain kita bisa menjadi lebih nasionalis karena mempelajari sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, terus tidak melupakan budaya-budaya Indonesia yang ada pada dulu ya. Terus juga Indonesia kan kaya sekali beragam budaya. Nah, sedangkan kita hanya bisa mempelajari budaya-budaya tersebut karena membaca novel-novel maupun bacaan-bacaan sejarah yang ada di Indonesia yang sudah diterbitkan oleh orang-orang dahulu. Nah, salah satu contoh yakni ada novel dari Ahmad Tohari yang berjudul Orang-orang Proyek. Nah, Orang-orang Proyek ini novel ini juga termasuk salah satu novel sejarah Indonesia yang menceritakan tentang idealisme dari seorang insinyur. Nah, di sini ceritanya adalah berfokus pada insinyur bernama Kabul. Nah, tokoh pekerja proyek jembatan pada masa Orde Baru. Akan tetapi dalam buku ini menceritakan kalau si Kabul ini menyadari bahwa proyek jembatan tersebut telah menjadi bancaan. Nah, kalau di Jawa kan disebutnya bancaan atau biasanya disebut sebagai pesta. Nah, pesta akibat budaya korupsi. Nah, hal ini pun memunculkan keraguan pada Kabul tentang standar mutu jembatan yang sedang ia kerjakan tersebut. Nah, ada lagi sejarah tentang budaya yang dahulu, yakni salah satunya yang pernah ibu baca yakni Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, Ronggeng Dukuh Paruk ini karya dari Ahmad Tohari. Nah, dalam novel sejarah ini diceritakan kalau kebudayaan Jawa itu sangat kental ya. Nah, salah satu novel sejarah yang terkenal di Indonesia yakni Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, novel ini berlatar belakang pada masa kolonial dan menceritakan tentang kisah cinta antara Zainuddin, Hayati, dan Aziz. Nah, serta menggambarkan tergerusnya nilai-nilai dan tradisi oleh modernitas dari Eropa. Nah, Zainuddin merupakan pemuda Bugis perantauan di tanah Minang dan tidak dapat menikahi seorang gadis Minang yang dicintainya.
Gadis Minang tersebut bernama Hayati. Nah, Hayati yang semula berjanji akan selalu bersama dengan Zainuddin terpaksa harus meninggalkannya dan menikah dengan Aziz karena perjodohan. Nah, meski Aziz menyerahkan Hayati kepada Zainuddin, nah, kisah cinta keduanya tetap berakhir bersama sejumlah besar warga Hindia Belanda. Hayati meninggal dalam tragedi tenggelamnya kapal buatan Belanda ini. Kapal Van der Wijk benar-benar ada dan tenggelam di daerah Lamongan, Jawa Timur, tepatnya di Brondong. Nah, di tahun 1936. Nah, itu ya. Nah, sekarang coba perhatikan, Ibu akan memberikan sebuah video. Nanti kalian perhatikan dengan seksama ya. Sebentar Ibu share screen. Sudah kelihatan gambarnya? Apakah suaranya jelas? Suaranya jelas? Wujud pengharapan kau patahkan. Kau minta maaf. Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Sudah hilangkah tenang kita di hati ini? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Iya. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besar. Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh bibi mamamu? Karena saya asal tidak itu. Orang hina-hina tidak tulen dengan Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang pada aku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah beringat, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang sesudu di itu, tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Zainuddin. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini, hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak kumidi yang tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar. Zainuddin. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja, diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itu yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Maka itu, secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu. Sebagaimana teguhku dahulu memegang cintaku. Itulah sebabnya, dengan segenap ridho hati ini, kau kubawa tinggal di rumahku untuk menunggu kedatangan suamimu. Tetapi kemudian, bukan dirinya yang kembali pulang, tapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka itu, sebagai seorang sahabat pula, kau akan kulepas pulang ke kampungmu, ke tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya, yang beradat berlembaga, yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Itukah keputusan yang kau berikan kepadaku?
Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Biar saya kau hinakan, biar saya kau pandang sebagai babu yang hina. Saya tak butuh uang berapapun banyaknya, saya butuh dekat dengan kau, Zainuddin. Tidak. Pantang pisang berbuah dua kali. Pantang pemuda makan sisa. Kau mesti pulang kembali ke Paduk. Biarkan saya dalam keadaan begini. Jangan mau ditumpang hidup saya. Orang tidak tentu asal. Negeri Minangkabau berada. Nah, bagaimana dengan tayangan tadi? Cukup sangat menghayati ya, karena bagaimana dengan tayangan tadi? Cukup menarik ya, sebuah novel yang difilmkan. Nah, itu adalah salah satu novel sejarah yang mana dibalik dari peristiwa tragedinya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, untuk saat ini Ibu akan menjelaskan tentang kerangka novel. Nah, sebelum itu silakan dibagi kelompoknya, karena ini ada 25 anak, maka kelompoknya akan dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 5 anak ya. Nah, silakan dibagi. Nah, kalau sudah, berarti untuk tayangan tadi silakan diingat-ingat. Nanti kalau misal ingin diputar kembali akan diputarkan. Nah, sekarang silakan ditulis untuk silakan didiskusikan terlebih dahulu untuk film tadi. Silakan emosi ya, Bu. Silakan cuplikan tadi didiskusikan dengan masing-masing kelompok. Ibu beri waktu 30 menit untuk mendiskusikannya. Sudah ya? Nah, kira-kira untuk soal yang pertama silakan ditulis untuk masing-masing notulen. Dari cuplikan film tersebut, apakah inti dari klimaks bagian novel? Yang kedua, siapakah Zainuddin? Zainuddin dalam cuplikan film tersebut. Apakah status hubungan dari Hayati dan suaminya saat itu? Nah, silakan didiskusikan. Kemudian nanti presentasi satu persatu ya. Oke, sudah ya. Sudah 30 menit, silakan maju ke depan. Silakan untuk dipresentasikan. Ya, bagus sekali. Presentasinya sangat luar biasa ya dari kelompok 1 maupun kelompok 5. Nah, untuk sesi selanjutnya ya ini sesi tanya jawab dari masing-masing kelompok. Nah, silakan kelompok 1 untuk menjelaskan apa pertanyaan dari teman-teman dari kelompok 2 sampai kelompok 5. Ya, bagus sekali dalam menjawab pertanyaan ya. Terus untuk kelompok 2 ya. Ya, bagus semuanya ya. Nah, untuk ini silakan dicatat ya. Untuk tugasnya. Tugasnya ya ini yang pertama. Buatlah kerangka novel dengan tema perjuangan. Kerangka novel dengan tema perjuangan. Untuk yang kedua yakni tulislah sebuah klimaks dari novel yang telah kamu buat kerangkanya. Nah, klimaks dari sebuah novel minimal 1 lembar. Ya, baik sekali.
Nah, kalau sudah semua ya. Iya. Nah, kalau sudah, sebentar Ibu absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Bagus sekali, masuk semua. Oke, karena ini sudah jamnya sudah hampir berakhir, Ibu akan mengambil kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Aduh. Cakap sulit tau. Nah, untuk kesimpulan hari ini adalah novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat dari pelaku ini yang ada di novel ya. Nah, untuk unsur-unsur yang ada di sebuah novel, yakni ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur dari intrinsik yakni ada tema, ada alur, ada latar, terus tokoh, penokohan. Nah, penokohan ini juga ada 3 jenis ya secara umum yang diketahui, yakni ada tokoh yang protagonis, ada antagonis, dan ada karakter pendukung. Terus untuk gaya bahasa dan juga amanat. Nah, untuk ekstrinsik, unsur ekstrinsik itu ada 3. Yang pertama ada latar belakang dari pengarang. Nah, itu tidak termasuk ke dalam novel, tapi itu masuk ke dalam bukunya. Untuk unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang ada di luar novel, seperti latar belakang dari pengarang novel itu sendiri, terus latar belakang dari masyarakat. Nah, sebuah novel kan biasanya terinspirasi dari sekelilingnya atau dari masyarakat, bisa juga dari imajinasi dari seseorang. Nah, terus juga ada nilai yang terdapat pada novel. Nah, nilai yang terdapat dalam novel ini merupakan nilai-nilai dari sebuah novel, seperti nilai budaya, nilai moral, nilai sosial, nilai agama, dan lain sebagainya ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ketua kelas bisa memimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.